Pembahasan pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance yang berasal dari kata to guide yang berarti menunjukkan atau menuntun orang ke arah yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan yang akan datang. Nah, kemudian bimbingan dan konseling Islam menurut Faqih adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, bimbingan dan konseling dapat dikatakan merupakan proses pemberian bantuan sebagaimana kegiatan bimbingan dan konseling lainnya. Nah, selanjutnya masuk bab yang kedua yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Di sini ada 10 fungsi. Untuk yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini bisa disebut membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif. Nah, fungsi preventif di sini upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini sifatnya lebih proaktif dari fungsi lainnya. Nah, di sini konselor dan personel atau klien berkolaborasi atau kerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Nah, di sini fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun karir. Yang kelima, fungsi penyaluran. Nah, dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Dan yang keenam, fungsi adaptasi. Yang ketujuh yaitu fungsi penyesuaian. Di sini fungsi penyesuaian ini membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi. Nah, di sini maksudnya konselor memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan di sini membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian masuk bab selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan konseling. Di sini ada 10 asas. Untuk yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan sesuatu yang dibicarakan antara klien dan konselor tidak boleh disampaikan ataupun tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Untuk bab selanjutnya yaitu landasan bimbingan konseling. Di sini ada 7 landasan. Untuk yang pertama yaitu landasan filosofis.
merupakan landasan yang dapat memberi arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu landasan psikologis, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran klien. Yang ketiga, landasan sosial budaya, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, landasan pedagogis. Dalam layanan bimbingan konseling ini ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses. Yang ketiga, bimbingan lebih lanjut sebagai inti tujuan. Yang keenam yaitu landasan religius. Di sini ditekankan pada 3 hal, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan. Yang ketiga yaitu upaya yang memungkinkan perkembangan yang dimanfaatkannya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis formal. Nah, di sini